Kadang-kadang kalau orang biasa mengutuk, waduh dasar neraka, wah dasar-dasar semuanya keluar. Masuk neraka, wah dicaci maki. Kalau sudah orang biasa mengutuk, kadang yang dikutuk pun adalah anaknya sendiri. Ada tidak? Karena sebetulnya itu berangkat dari kebusukan hatinya. Sampai anaknya dikutuk, dasar anak durhaka, anak neraka. Padahal hati kecilnya nggak mau, hawa nafsunya yang menjadikan begitu. Ibu yang marah dengan anaknya sampai mengutuk masuk neraka itu, hati kecilnya nggak mau ngomong gitu. Coba saja kalau ada ibu ngomong begitu, oh dasar kamu anak masuk neraka, tatonya tetangganya semua ngomong amin, nggak mau dia, nggak mau. Oh kok amin, mikir dia. Cuman kita sering ikuti hawa nafsu, kita nggak pernah merenung. Coba kenapa kita harus marah dan mengutuk dia masuk neraka? Dia tuh umat Nabi Muhammad. Kita banyak merenung kita. Sudahlah, ayo kita tata hati kita. Jadi doakan dengan doa kebaikan. Kemudian lebih dari itu, Anda berjanjilah untuk selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau ada orang berbuat salah kepadaku, ya Allah jadikan saya mudah melupakan dia, ya Allah. Sudah, melupakan kesalahannya. Sudahlah, jangan disimpan. Ada orang menyimpan kesalahan, naudzubillah. Ada orang mendendam, wah kalau sudah marah serbu, demi Allah aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Wih, serem banget tuh manusia, ngelihat mukanya aja serem. Ada orang kalau sudah marah kayak begitu, aku tuntut nanti di akhirat. Ada orang pendendam, kalau sudah ada orang berbuat salah tuh ditulis, jam begini, detik ini dia ngomong begini. Ya Allah, nasib buruk tuh orang, penyakit kok mau disimpan. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu kalau ada WA jelek langsung dikasih bintang. Nah ini yang suka ngasih bintang-bintang itu awas. Wong penyakit hati kok dicari. Jadi ada penyakit kurang ajar, misalnya ngomong jelekit, oh kamu begini ini kurang ajar, disimpan untuk bukti, untuk tiket masuk neraka. Itu bukti masuk neraka itu. Kalau sudah ada orang ngomong jelek lewat WA, SMS, hapus cepat, hapus di SMS, hapus di jangan sampai jadi dendam. Itu setan yang ngirim biar kita marah dengan dia, biar kita ngedendam sama dia, baru setelah itu kita akan jadi kawannya setan. Naudzubillah. Wah pendendam, naudzubillah. Dan Nabi tidak senang dengan pendendam. Dan itu halikoh dabba alaikum da'ul umami qablakum, awas, akan merayap kepada kalian nanti penyakit umat terdahulu. Awas jangan sampai kejangkit umat ini, kejangkit penyakit yang busuk ini. Al-hasadu wal baghdha, al-hikdu wal baghdha, dengki dan benci. Sampai dengan Nabi mengatakan wahyal halikatu, kebencian dan kedengkian itu halikoh, pembangkas. La aqulu tahliku sya'ra walakin tahliku din, aku tidak mengatakan mangkas rambut tapi mangkas agama. Ketahuilah kalau sudah orang punya benci dan dengki seperti orang nggak punya agama, biarpun katanya ustadz besar. Musuhan dengan saudara, musuhan dengan adik, rebutan pondok tadi itu orang alim itu. Karena sudah dikuasai dengan benci. Dan ingat, dosa manusia pertama dilakukan di bumi adalah karena kedengkian, kisah Qabil Habil. Dan semua ini kalau tidak segera kita pangkas, takut akan menyebar ke anak-anak kita. Maka ibu bapak, kalau ternyata kita suatu ketika melihat perilaku tetangga yang tidak baik, mungkin saudara kita tidak baik, jangan malah anak kita diracuni. Mungkin setiap malam Jumat atau kapan berkumpul anak-anak kita panggil, anak-anakku yuk kumpul semua makan bareng. Nah ingat ndak, seminggu yang lalu ada yang rusak pagar rumah kita sebelah. Siapa yo? Itu tetangga. Nah ingat, tetangga rusak pagar, kamu marah, iya kok begitu. Nah sekarang kita doain mereka. Nah kita didik anak kita, jangan malah itu ya 2 tahun lalu juga gitu, malah diracuni sama bapaknya. Jadi Anda kumpulkan anak-anak untuk menata hati mereka. Ini penting. Bukan kumpul nonton sinetron, itu model apa itu? Kita perlu kumpulkan anak-anak kita ajak bicara. Apalagi ada permasalahan, takut anak kita diam-diam ngedendam sama tetangga atau ngedendam sama saudara. Jadi kumpulkan. Nah, kamu tahu enggak? Sebulan yang lalu ada tamu, siapa? Pak D. Pak D ngapain? Marah-marah di sini. Nah, Pak D marah-marah. Kenapa kamu ngomongnya kok marah gitu nak? Sekarang Pak D didoain. Ayo kita doain semoga Pak D menjadi ahli surga, Pak D dijaga oleh Allah. Jadi agar anak kita tidak menjadi pembenci. Ini perlu dibiasakan di rumah kita. Bukan ngajak memusuhi malahan. Anda orang tua jangan rela kalau anaknya masuk neraka dengan kebencian.